Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul badah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Al Ustaz Kiai Haji Zakaria Ahmad BA dari Kota Metro. Yang kami hormati perangkat pemerintahan Kabupaten Kota Bandar Lampung dan jajarannya atau yang mewakili. Dan yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Raja Basanyunyai Insinyur Cecep Khairuddin MM serta jajaran pengurusnya. Dan yang kami hormati juga para ulama, para tokoh agama serta para tokoh masyarakat Raja Basanyunyai yang insyaallah pada hadir pada hari ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam adalah kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah melimpahkan segala limpahannya kepada kita semua sehingga kita menikmati ajaran Islam, sehingga pada hari-hari ini kita menikmati indahnya Islam pada bulan suci Ramadan yang bahagia ini. Subhanallah ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, izinkan saya di sini selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Dan acara yang ketiga hikmah nuzul Quran. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat acara, marilah kita buka kegiatan nuzul Quran pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hafni Herwan SH selaku Koordinasional Provinsi Lampung. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi beliau yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua itu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir atau Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Insinyur Cecep Said Khairuddin MM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd.
Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadana unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Al-Ustaz Kiai Haji Zakaria Ahmad BA dari Kota Metro. Terima kasih Pak Yai. Sepertinya sudah melampaui 4 kabupaten daerah tingkat 2 lewat Pesawaran, lewat Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Memang kalau dari Metro besok 4 kabupaten. Terima kasih, sangat jauh. Ini berkat kecintaan kepada umat. Beliau ini usianya, saya ngobrol tadi, sudah 75 tahun. Sekelas suku Uwa Haji Rifai. Ya. Satu lighting gitu. Terima kasih, dan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz, ustazah, para haji, para hajjah, kemudian aparatur pemerintahan yang hari ini tadi sudah izin Ibu Kelurahan Raja Basah yang mewakili wali kota. Nanti mungkin ada sambutan. Yang paling rendah di sini jabatan pemerintah adalah Bapak Ketua RT. Jadi nanti mungkin akan menyampaikan sambutannya Pak RT. Mohon kesediaannya. Bapak Ibu hadirin dari Majelis Ta'lim Muslimah, ibu-ibu cukup kompak, terima kasih. Kemudian juga dari DKM atau Takmir Masjid Al-Muhajirin juga yang selama ini cukup kompak dalam membangun dan memakmurkan Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan segala amaliyah Bapak Ibu sekalian dalam rangka membangun mental spiritual, juga membangun fisik masjid, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik dari Majelis Hadrah Al-Muhajirin, terima kasih sudah menyumbangkan. Saya lihat sudah keliling juga ini ya, sudah ke Lampung Selatan, sudah juga ke Pesawaran. Hanya belum keliling Indonesia, insyaallah dia. Ya. Jadi dari Majelis Hadrah ini, alhamdulillah anak-anak kita ini daripada ngabuburit, ya, kemudian nongkrong nggak keruan, mereka saya kasih pukulan ya, berupa alat-alat rabana. Ya khawatir kalau banyak nongkrong sekarang ini sudah ada mulai perang sarung. Ternyata di dalam sarung, kata Pak Marmawi kemarin, dikasih gear motor sehingga yang temannya yang dikepuk pakai sarung luka. Nah, ini mudah-mudahan dengan daripada itu lebih baik luka tangannya mengkulit kulit kambing gitu. Insyaallah. Dan yang dibaca sholawat berkah. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas dukungan semua jamaah Ustaz ini. Alhamdulillah kita jamaah masjid kita selalu penuh. Bahkan subuh itu lebih dari 100 orang, alhamdulillah. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan juga sudah kita laksanakan, berbagai kegiatan dalam rangka menambah ilmu pengetahuan keagamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang pertama dan utama kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala segala rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya pada sore hari ini menjelang maghrib. Sengaja Nuzul Quran ini kami sudah beberapa tahun kami satukan dengan buka bersama, ya, buka bersama dengan menu spesialis Lampung kayaknya tadi ya, seruit ikan bakar. Jadi Ustadz jangan pulang dulu sama Pak Kori ya, kita makan dulu bersama di sini. Ya. Cuman kalau nggak ada tempoyaknya mungkin chefnya dari
daerah Bumi Ayu ya, saya lihat ya. Jadi ada yang tidak doyan berpoyak. Kemudian salawat dan salam, marilah kita selalu sanjung agungkan kehadiran junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah bagi kita semua, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita pada saat ini yang masih istiqomah menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kelak kita akan memperoleh syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang akan kami sampaikan, tentu saja mari kita serap berbagi ilmu dari Al-Mukarram Kiai Haji Zakaria Ahmad jauh-jauh. Kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan Ramadan ini, di mana bulan yang penuh barokah, penuh maghfirah ini, betul-betul kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami laporkan bahwa kegiatan-kegiatan di masjid ini juga sudah kami coba Ustadz dengan rangkaian kegiatan memakmurkan masjid. Ada kajian subuh, kajian pada maghrib, kajian fikih yang diasuh oleh Ustadz kita Dr. Haji Doni Sastrawan MPDI. Kemudian juga ada kajian bulanan Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Ada Al-Muhajirin berbagi. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin dengan keberadaan masjid ini bisa terasa terutama oleh kaum duafa yang ada di sekitar masjid ini. Saya ingat nasihat beberapa kiai bahwa untuk apa menara tinggi-tinggi, tetapi di sebelah masjid kita ada yang tidak sekolah anaknya, ada yang tidak bisa makan keluarganya. Itu kami coba pelan-pelan bersama seluruh pengurus atau DKM masjid, mulai dari para penasehat sampai ke bidang-bidang, wakil ketua, sekretaris, bendahara, sampai ke bidang-bidang. Kami selalu berpikir bagaimana masjid ini dalam manajemen kemasjidannya bisa terasa oleh umat, minimal untuk di sekitar masjid ini. Itu kami terus berupaya. Saya rasa kegiatan-kegiatan lain pun banyak. Mudah-mudahan tahun demi tahun Masjid Al-Muhajirin ini di samping terus membangun fisiknya. Sekarang baru 2 lantai, siapa tahu tahun ke depan bisa 3-4 lantai, ya seperti, karena untuk nambah ke samping sangat sulit ini. Pak ya, ini sangat sulit untuk nambah ke samping, kita nambahnya ke atas. Berarti kalau nambah ke atas, Pak Ustadz Dr. Haji Khairul Abrol harus pakai lift ya Pak. Karena saya ini udah naik tangga ini tidak sebulan sekali naik di Poseidon ya Pak Abrol ya. Kita semakin tua ternyata tenaga semakin kurang. Jadi mohon maaf apabila saya jarang nengok ibu-ibu ngaji di atas. Ya sama di rumah juga. Lantai 2 di rumah tidak, sudah berapa bulan saya nggak naik ke atas. Entah ada tikus atau enggak. Nah itu mudah-mudahan ke depan bagaimana berupaya untuk melayani jamaah. Jadi saya sudah sepakat dengan kawan-kawan takmir, jangan kita menjadi penguasa masjid, tetapi jadi pelayan jamaah. Apa saran usul jamaah supaya nyaman, supaya enak, ya, supaya beribadahnya lebih berkualitas. Nah itu tugas pengurus. Cuman di sini alhamdulillah selama sudah berapa tahun ini ya, mudah-mudahan belum ada kehilangan motor kan? Belum ada kehilangan mobil, yang banyak kehilangan sendal. Tapi itu pun tukar ya, bukan sengaja saya yakin. Besoknya balik lagi kok.
Pak hilang sendal, saya siapkan sendal masjid, silahkan bawa dulu, nanti kalau nggak kembali ya bawa aja. Di beberapa masjid kehilangan motor diganti, kehilangan sepeda diganti. Saya bilang Masjid Al-Muhajirin, ingat ada 3 pengawasnya. Yang pertama adalah DKM, pengurus marbot dan keamanannya. Yang kedua CCTV ada. Yang ketiga yang tidak bisa menghindar sama sekali, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mikirlah kalau mau nukar sendal, ya. Jadi mudah-mudahan jangan diambil mentahnya. Kalau kata Pak Ustadz, ambil yang baiknya, yang buruknya tinggalkan. Jangan lupa bawa sendal buruk sampai sini tukar sendal baik. Nah itu jangan diartikan seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi kalau jamaah saya yakin di sini hanya tertukar. Maklum Pak Ustadz, maklum sudah tua, ya. Saya aja sudah pensiun. Kalau udah pensiun kata pegawai bank, ambil gaji pensiunan ke bank, sendalnya 1 merah, 1 hijau. Kata pegawai bank, biarin itu pensiunan, jangan ditegur. Ya gitu kalau pensiunannya. Mudah-mudahan ya. Sini juga walaupun kelompok bank sudah banyak, kelompok banknya pensiunan ini. Mudah-mudahan tetap tambah taat beribadahnya. Ya. Banyak mantan pejabat di sini, banyak mantan dosen, banyak mantan pegawai, guru, tapi begitu pensiun aktif di masjid. Ini alhamdulillah kan. Saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Agak panjang sedikit biar Pak Ustadz nggak ini kecapean nanti. Karena Pak Ustadz diharapkan ceramahnya sampai pas buka, ya, sehingga tidak ada istirahat. Saya khawatir ada yang diam-diam minum. Gitu. Saya rasa demikian. Di meja soalnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung yang saat ini akan diwakili oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Prapto. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para alim ulama, ustadz, ustadzah, pengurus Masjid Al-Muhajirin, para pemuka masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, Bapak penceramah Kiai Haji Zakaria Ahmad BA, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan peringatan Nuzulul Quran tahun 1446 Hijriah. Nuzulul Quran adalah peristiwa yang bersejarah di mana pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Dia tidak mengajar manusia dengan pena, tetapi dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran adalah
mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian para nabi dan rasul Allah turunkan di atas muka bumi dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang Allah berikan tersebut untuk menguatkan dan meyakinkan kepada para nabi dan rasul akan kebenaran ajaran yang Allah turunkan. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim sehingga tidak terbakar oleh api ketika Raja Namrud akan membakarnya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga dalam membelah dan melewati lautan dari kejaran Fir'aun, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman sehingga dapat mengendalikan jin, binatang, dan angin, dan hujan. Begitu juga Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati. Bapak Ibu yang saya hormati, namun kesemua mukjizat yang Allah berikan tersebut tidak akan kita temui saat ini, karena mukjizat para nabi dan rasul tersebut berakhir ketika nabi dan rasul tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau telah wafat, namun mukjizat berupa Al-Qur'anul Karim masih dapat kita temui, kita baca hingga saat ini. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijri 9. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dalam menjalankan hidup di atas muka bumi ini. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Al-Quran membimbing kita dalam berhubungan dengan sesama umat manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk semakin mencinta Allah Al-Quran dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota Bandar Lampung. Berbagai upaya telah dilakukan, pelaksanaan program umroh, bantuan guru ngaji, pemberian bantuan rehab masjid, musola, dan tempat ibadah agama lainnya, pemberian bantuan 4 hari besar keagamaan untuk 839 masjid, masing-masing mendapatkan bantuan 2 juta rupiah. Dan pada tahun anggaran 2025, peringatan pemerintah Kota Bandar Lampung akan memberikan bantuan untuk 859 musola yang tersebar di 20 kecamatan sekota Bandar Lampung dan program-program meningkatkan keagamaan lainnya. Pada kesempatan ini juga kami mengajak Bapak Ibu warga masyarakat Kota Bandar Lampung untuk terus menjaga ketertiban dan kenyamanan di Kota Bandar Lampung, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah dengan baik dan tertib. Kita juga berharap semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita sehingga dapat bertemu
dan bersilaturahmi dalam suasana Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Demikianlah sambutan ini disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahu wamiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandar Lampung, 17 Maret 2025. Wali Kota Bandar Lampung, Hajah Ebadiyah. Disitulah tawon. Summa kuli minas samarot. Makanlah dari buah-buahan. Nggak ada di Lampung, pindah tawon ke Palembang. Pindah ke Jambi, nggak ada makan. Mati, nggak apa-apa. Daripada dia makan selain daripada buah-buahan. Ini orang mukmin kan nahal. Pasluki subula rabbiki zulullah. Jalanilah petunjuk Allah itu dengan yang gampang dan mudah. Dengan tawaduk. Tawaduk, tawon. Nggak sombong. Tapi jangan diganggu. Hancur. Coba-coba dilempar. Dikejarnya, nyelam kita tungguin. Nongol hidung kita tut. Anehnya tawon itu sekali dia nyengat, mati. Enggak urusan orang ini sakit apa enggak, mati apa enggak. Yang penting dia sudah berjuang dengan akhir kemampuan dia. Itu. Dia sudah berjuang dengan sungguh. Itu semboyan tawon. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya itu bermacam-macam warna-warni, namanya madu. Ya Allah, dia menjadi obat. Kalau outputnya itu masuknya itu bagus dari buah-buahan. Keluarnya juga, inputnya bagus, outputnya juga bagus. Masya Allah. Jadi madu, jadi tawon. Mudah-mudahan keluar dari lisannya jadi obat. Amin. Tangannya berbuat manfaat. Kakinya melangkah ibadah. Tidak mati kecuali husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salatan أشهد أن لا